Apa sih arti kata get dalam bahasa Inggris? Percaya deh, meskipun kata get ini singkat banget, tapi artinya banyak sekali. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, dan di video kali ini aku akan menerangkan kepada kalian arti dari kata get dalam bahasa Inggris, beserta dengan penggunaan-penggunaannya dalam konteks-konteks yang berbeda-beda. Kata get ini merupakan salah satu kata yang tersingkat dalam bahasa Inggris, tetapi pengertiannya itu ada banyak dan sangat luas, ya. Kata get juga ini merupakan salah satu kata yang sering banget digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi penting juga untuk kita tahu artinya dan cara penggunaannya yang tepat seperti apa. Untuk membantu kalian memahami konsep dari penggunaan dan arti kata get yang begitu banyak ini, aku akan membagikan menjadi beberapa kategori supaya kalian bisa mencernanya dengan lebih baik. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku akan masuk dulu di kategori yang pertama. Kita akan lihat dulu dari kategori classics, secara garis besar atau secara umum seperti apa. Jadi secara umum, kata get itu artinya tidak lari dari mendapatkan, menemukan, membeli, dan menerima sesuatu. Ini adalah arti-arti dasar secara umum. Jadi contoh yang pertama itu, misalnya, I always go to the supermarket to get some fruit and vegetables. Dari kalimat ini kalian bisa lihat, artinya itu seperti aku selalu pergi ke toko swalayan untuk membeli buah-buahan dan sayur-mayur. Kata get itu artinya itu bisa seperti membeli sesuatu dari konteks kalimat seperti ini. Kemudian, contoh kalimat kedua. I got a phone call from Elena yesterday. Aku mendapatkan atau menerima telepon dari Elena kemarin hari. Dari konteks kalimat ini, kata get artinya sudah berubah menjadi seperti menerima telepon. Yang ketiga, I got an A on the English test last week. Aku mendapatkan nilai A dari tes bahasa Inggris minggu lalu. Nah, dari kalimat ini artinya itu seperti mendapatkan, ya. Well, I wish I could get an A on my math test too, but you know. Siapa di sini yang selalu dapat nilai bagus kalau bahasa Inggris tapi pas matematika jeblok? Aku duluan nih angkat tangan ya, karena ini juga pengalaman pribadi aku. Jadi itu adalah kategori pertama. Sejauh ini aku rasa kalian masih bisa paham ya, karena ini masih mudah. Oke, jadi sekarang kita akan masuk di kategori kedua. Biasanya kata get itu juga bisa digunakan beriringan dengan kata-kata sifat. Misalnya, get ready. Artinya itu bersiap-siap. Contohnya, our flight is scheduled at 7:30 a.m. So we've got about 10 hours to get ready from now. Penerbangan kita terjadwal pada pukul 7.30 pagi, jadi kita punya sekitar 10 jaman untuk bersiap-siap dari sekarang. Kemudian yang kedua, get mad, atau artinya marah. I made a mistake at work, so my boss got mad at me. Aku membuat satu kesalahan di tempat kerja, jadi pimpinan aku marah deh sama aku. Siapa di sini yang sering dimarahin sama bosnya? Yang ketiga, get dark. Kata get dark ini adalah satu ungkapan yang biasanya kita gunakan kalau hari sudah semakin gelap, ya, atau hari sudah semakin malam, jadi cuaca di luar semakin gelap, cahaya matahari semakin redup. Contohnya, you'd better be home soon before it gets dark outside. Mending kamu pulang deh sebelum hari semakin malam atau hari semakin gelap. Kemudian yang selanjutnya, get lost. Istilah get lost itu bisa diartikan menjadi dua. Yang pertama, artinya itu bisa seperti tersesat. Contohnya, I always use Google Maps wherever I go because I don't want to get lost. Aku selalu menggunakan peta Google dimanapun aku pergi karena aku tidak mau tersesat. Kemudian arti yang kedua dari get lost itu juga bisa seperti kalian memerintahkan seseorang untuk menjauhi kalian. Pergi, tidak mendekati kalian. Misalnya ada seorang anak kecil yang ribut di dalam bis yang duduk dekat orang tua, terus orang tua yang dekat anak kecil itu jengkel, dia bisa bilang kayak, get lost kid, you're just bothering me now. Pergi menjauh sana, kamu mengganggu saya gitu. Biasanya ini digunakan dalam konotasi yang agak negatif ya. Nah, itu adalah kategori yang kedua. Sejauh ini apakah kalian masih bisa
mengikuti aku atau udah bingung? Kalau kalian masih bingung, bisa kalian ulangi ya. Sebenarnya masih ada banyak, tapi aku pilih saja dari beberapa yang umum. Kemudian kategori yang ketiga, kata get itu bisa diikuti oleh imbuhan ing dan bisa berarti lain. Seperti misalnya getting used to something. Getting used to something itu artinya seperti terbiasa melakukan sesuatu. It was really hard for me to speak English, but now I'm getting used to it. Awal-awalnya agak sulit bagi aku untuk berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi sekarang aku sudah mulai terbiasa. Jadi getting used to something itu artinya seperti kalian terbiasa melakukan sesuatu, dan kalian bisa gunakan ini dalam percakapan sehari-hari. Karena ini terdengar lebih kasual dan lebih natural dalam percakapan sehari-hari bahasa Inggris. Sekarang kita masuk di kategori yang keempat. Kita bisa menggunakan kata get dalam ungkapan-ungkapan peribahasa bahasa Inggris. Nah, maksud aku kata get itu biasanya juga ada dalam ungkapan-ungkapan idioms. Misalnya, yang pertama itu to get the hang of something. To get the hang of something artinya itu seperti kalian menguasai sesuatu. Contohnya, working as a dental nurse was a bit challenging for me. And it probably took me around 2 weeks to get the hang of everything. Bekerja sebagai asisten dokter gigi sedikit menantang buat aku. Dan aku membutuhkan waktu kira-kira 2 minggu untuk menguasai semuanya. Kemudian yang kedua, I gotcha. Ini juga umum banget dalam bahasa Inggris. Aku sering banget dengar ini dari penutur asli bahasa Inggris. I got you itu artinya seperti tenang, aku paham maksud kamu. Tanya, so you need to ride to the airport tomorrow? Don't worry about it, I got you. Jadi kamu butuh tumpangan untuk ke bandara besok? Jangan khawatir, aku paham maksud kamu. Aku bakal nolongin kamu. Artinya agak susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetapi masuk akal banget dan sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya adalah get it. Get it itu artinya seperti memahami sesuatu. Kalian mengerti sesuatu. Contohnya, math is so hard for me. I just don't get it. Matematika sulit untuk aku. Aku tidak mengerti. Maksudnya aku tidak mengerti kenapa matematika ini sulit buat aku. Gitu. Atau misalnya ada orang yang lagi menerangkan sesuatu yang rumit buat kalian dan kalian bengong, terus tiba-tiba orang itu akhirnya menanyakan kalian, "Did you get it?" Kalian bisa bilang, "No, I did not." Kalau kalian tidak paham. Atau kalau kalian paham, kalian bisa bilang, "Yes, I did." Nah, idiom selanjutnya yang menggunakan kata get itu adalah get together. Get together itu adalah satu ungkapan yang kasual ya. Artinya itu seperti nongkrong atau berkumpul bersama gitu. Misalnya, I haven't seen you guys in ages. I think we should get together for dinner sometime. Udah lama aku nggak ketemu kalian guys, atau ketemu kalian teman-teman. Aku rasa kita sebaiknya nongkrong bareng deh kapan-kapan. Kemudian ada lagi yang mirip dengan get together. Mirip banget tetapi artinya beda. Yaitu get it together. Dia ada tambahan kata it di tengahnya dan artinya akan beda ya. Jadi get together dan get it together itu artinya beda. Get it together itu artinya ada dua. Yang pertama kalian bisa mengartikan ini seperti suatu perintah yang kalian katakan kepada orang lain untuk mereka berlaku seperti seharusnya atau fokus kembali, konsentrasi. Misalnya ada seorang guru yang lagi mengajar gitu di depan kelas, terus siswa-siswinya pada ribut dan gurunya ini kesal, akhirnya gurunya bisa bilang sesuatu kayak, "Come on guys, get it together. Ayo kembali fokus, tenang, harap tenang semuanya." Dan arti yang kedua itu seperti kalian bisa mengungkapkan suatu ungkapan di mana seseorang sudah membaik atau semakin positif, makin mapan gitu artinya. Misalnya gini, James has got it together since I met him 2 years ago. Well, he looks so much happier now. James sudah makin mapan semenjak aku ketemu dia 2 tahun lalu. Dia terlihat lebih bahagia sekarang. Dan yang selanjutnya adalah get out of hand. Get out of hand ini adalah idiom yang menggunakan kata get yang artinya itu seperti sulit untuk dikendalikan. Sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Contohnya, transportation and food costs are skyrocketing now.
So we need a solution soon before they get out of hand. Biaya transportasi dan makan sudah semakin melonjak tinggi atau melambung tinggi sekarang. Jadi kita membutuhkan solusi secepatnya sebelum harga-harga ini atau biaya-biaya ini semakin sulit untuk dikendalikan. Sekarang kita masuk di kategori yang kelima, phrasal verbs with get. Kalau kalian masih bingung apa itu phrasal verbs, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya. Aku sudah sempat singgung sedikit mengenai phrasal verbs itu apa. Jadi phrasal verbs itu adalah kata kerja yang diikuti oleh kata-kata depan atau prepositions. Nah, dan kata get ini biasanya juga diikuti oleh prepositions atau preposisi ya, kata depan. Misalnya get along. Get along itu artinya seperti berbaur atau bergaul. My sister is so friendly, so she likes to get along with everyone. Kakakku itu sangat ramah, dan dia suka berbaur dengan semua orang. Kemudian yang kedua, get out. Get out ini pasti sudah sering sekali kalian dengar. Itu adalah suatu perintah untuk keluar. Kalian menyuruh untuk keluar gitu. Get out please. Misalnya kalau kalian ingin mengusir seseorang, kalian bisa bilang get out. Yang selanjutnya adalah get over. Get over ini artinya itu seperti kalian pulih atau terobati dari sesuatu kejadian yang tidak mengenakan. Misalnya, it takes time to get over a terrible event that happens in life. Kita butuh waktu untuk terlepas atau pulih atau terobati dari suatu situasi yang mengerikan yang terjadi di hidup ini. Kemudian yang selanjutnya adalah get around. Get around itu artinya seperti berkeliling atau kesana kemari misalnya. As my grandma gets older, she finds it harder to get around. Semakin bertambah umur, omaku sudah semakin sulit untuk kesana kemari, mondar-mandir. Selanjutnya get off. Ini yang sering membingungkan karena ini memang agak sedikit mengecoh sih. Artinya itu bisa seperti kalian keluar atau selesai dari sesuatu. Get off ini lumayan mengecoh ya, jadi agak sedikit membingungkan bagi kalian yang mungkin lagi belajar bahasa Inggris. Artinya itu ada dua. Yang pertama artinya itu bisa seperti kalian selesai bekerja atau pulang dari tempat kerja. Contohnya, just give me a call at 6 p.m. because I usually get off from work at 5:30 p.m. Telepon aku aja jam 6 sore karena biasanya aku sudah pulang kerja jam 5.30 sore. Get off juga artinya bisa seperti kalian turun dari sesuatu. Biasanya digunakan dalam konteks transportasi umum ya. I just got off the bus. Aku baru saja turun dari bis gitu. Gitu juga dengan pesawat ya. Naik pesawat itu kan artinya get on the plane, to get on the plane. Kalau turun dari pesawat, get off the plane. Misalnya, I got off the plane at midnight, so I'm still very tired now. Aku keluar dari pesawat udah tengah malam, jadi aku masih capek sekarang. Itu adalah arti kata get off. Ada bervariasi kan artinya, makanya itu agak sedikit membingungkan. Tapi itu adalah dua arti dari kata get off beserta penggunaannya yang juga cukup umum. Nah, sekarang kita masuk di kategori yang terakhir. Kategori yang terakhir ini sebagai tambahan saja sih, sebagai bonus gitu. Kita juga bisa menggunakan kata get sebagai pengganti kata-kata tertentu dalam bahasa Inggris. Hanya saja kita menggunakan kata get sebagai pengganti dari kata-kata berikut yang aku akan sebutkan ini dalam konteks yang kasual ya, bukan konteks yang resmi atau baku. Misalnya kalian bisa menggunakan kata get sebagai kata pengganti feel. Contohnya, the students get more nervous as their final exams are only 2 weeks away. Para pelajar merasa semakin gugup karena ujian akhir mereka tinggal 2 minggu lagi. Jadi tinggal 2 minggu lagi ujian mereka akan tiba gitu. Jadi mereka udah mulai merasa gugup. Seperti yang kalian lihat dari contoh kalimat itu, kata get itu bisa digunakan sebagai kata pengganti dari feel. Instead of using feel more nervous, we can use get more nervous. Dan juga bisa menggunakan kata get sebagai pengganti dari kata become. Contohnya, we need to get closer to God in times of joy and pain. Kita harus menjadi semakin dekat dengan Tuhan di masa-masa sukar
dan masa-masa bahagia, ya. Jadi seperti yang kalian lihat dari kalimat itu, kata get itu bisa menjadi pengganti dari kata menjadi atau become. Kata get juga itu bisa digunakan sebagai pengganti dari to be atau am, is, are, was, were. Contohnya, Jane got separated from her siblings when she was little. Ketika Jane masih kecil, dia itu sempat terpisah dari kakak beradiknya. Jadi kata got separated di kalimat tersebut itu bisa kalian pakai sebagai pengganti dari was separated. Terus sekarang yang lagi marak ya, yang lagi rame-rame sekarang itu kan deportasi ya. Misalnya contohnya, thousands of illegal immigrants just got deported from that country today. Ada ribuan imigran gelap yang baru saja dideportasi hari ini dari negara tersebut. Kita menggunakan kata got atau get dalam bentuk lampau, masa lampau ya, sebagai pengganti dari were. Jadi kalian bisa paham ya bahwa ini bisa menjadi pengganti dari banyak kata dalam bahasa Inggris. Kalau kalian masih bingung dengan kategori yang terakhir ini, kalian bisa ulangi dan kalian bisa tanya nanti di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi itu adalah penggunaan kata get beserta dengan arti-artinya dalam konteks yang berbeda-beda. Ada banyak kan? Dan ini juga kenapa kata get ini agak sulit untuk dikuasai bagi kalian yang mungkin baru belajar bahasa Inggris. Aku sadar bahwa ini memang agak sedikit membingungkan. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan seputar kata get dan penggunaannya yang tepat dalam bahasa Inggris, silakan kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan aku akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga video ini membantu kalian ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.